Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairul anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulun nasi yakhdu fabai'u nafsahu famu'tiqaha aw mubiqaha. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, adik-adik yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, monggo sareng-sareng manjataken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah taksih paring dumateng kita kesehatan, Allah taksih paring dumateng kita keimanan, Allah taksih paring dumateng kita pinten-pinten kenikmatan yang termasuk saged menghadirkan kita wonten ing masjid ingkang mulia menika. Karena boten sekedik tiang sing berudan berjawah nggih enake nggih napa Pak? Mujung nggih. Mungkin mlebet napa tilem gasik kados ngaten nggih. Alhamdulillah jamaah Masjid Baitus Salam nggih. Masjid Baitus Salam niki masyaallah nggih, walaupun atis-atis, walaupun adem-adem, napa malih lemprakan nggih Pak Bu nggih. Saya yakin enak kula daripada jenengan. Nggih napa mboten? Niki rela napa mboten kula niki ngadeg utawi napa lenggah teng mriki jenengan pada lemprakan. Nek mboten rela kula ngandhap mawon. Ngatos-ngaten nggih. Rela nggih Pak? Nggih, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah maringaken dumateng kita tambah pahala, tambah kenikmatan, termasuk nambah kesehatan insyaallah. Shalawat karing salam mugi-mugi tetap konjoaken dumateng baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in tabi'at serta para pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Fahfidin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita tesih masuk utawi tesih wonten ing bulan Rabiul Awal. Kalau ndak salah niki termasuk tanggal 27 napa 28 Rabiul Awal. Nah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kula badhe nyampeaken kewajiban manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban manusia dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kewajiban manusia utawi manusia menika? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diberi nikmat dengan diutusnya para nabi dan rasul. Ya, maka siapapun yang diberi nabi dan rasul ini punya kewajiban, punya ketentuan ingkang kedah dipuntunekaken dening sedaya manusa. Ya, termasuk kita ingkang ngangkeni dados tiyang Islam.
Karena kita pun yakin nggih menika napa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang Allah berikan khusus kepada umat akhir zaman kangge menyelamatkan manusia wonten ing dunya lan wonten ing akhirat. Maka di antara kewajiban manusia menghadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang pertama nggih menika membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hati. Terus sedaya manusa aslinipun utawi kedahipun membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Tuhan, utusan Allah ya, yang Allah tugaskan untuk menyelamatkan manusia. Makanya Allah itu tidak membiarkan, Allah itu tidak ngejar. Setiap umat pasti diutus para nabi dan para rasul, termasuk umat akhir zaman. Ingkang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam salah satu ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'asna min kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada tiap-tiap umat seorang rasul yang menyuruh beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Kita tingali utawi kita menerawang kisah semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika dipun utus. Mungkin nanti lebih lengkapnya niki di dalam pembahasan sirah, karena dalam pembahasan sirah niki ada kaitan secara tahapan dari Nabi Muhammad lahir ngantos, termasuk mungkin mangke ngantos sedonipun. Adapun yang berkaitan dengan keimanan dan keyakinan ya, termasuk dalam urusan kita beriman atau meyakini membenarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau setelah berdakwah 3 tahun secara sirriyah, kemudian beliau diperintahkan oleh Allah yaitu supaya berdakwah secara jahriyah. Jahriyah itu berarti secara apa? Terangan. Ya, dalam kisahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang teng Bukit Sofa, lajeng memanggil suku-suku Quraisy. Nah, suku-suku Quraisy niku pada berdatangan teng Bukit Sofa menika. Lajeng Rasulullah sanjang dumateng sing gadil nika. Wahai manusia, utawi wahai saudara-saudaraku, apakah kalian percaya jika saya kabarkan di belakang bukit ini ada musuh yang datang mau menyerbu? Nah, ini semua orang yang hadir bilang balai ya Muhammad, gitu ya. Tentu wahai Muhammad, karena saya belum pernah mendapatkan engkau seorang pendusta. Berarti pada waktu itu sebenarnya manusia ketika awal Rasulullah berdakwah secara jahriyah, manusia itu meyakini yang dibawa ataupun yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa? Benar. Akhirnya Rasulullah SAW memperingatkan yaitu supaya apa? Bertakwalah kalian kepada Allah dan jauhkanlah kalian dari siksa api neraka. Ya. Tapi ternyata ya setelah itu disitulah ada orang yang membenarkan,
ada orang yang tidak membenarkan. Ya, awalnya percaya kepada Nabi Muhammad, engkau nggak pernah bohong, gitu, seperti itu kan. Tapi setelah disampaikan dakwah kepada umat itu pada waktu itu, ya orang-orang Quraisy itu, ya, nah ini ternyata ada yang beriman, ada yang tidak, ada yang membenarkan, ada yang tidak, ya. Maka mereka sampai ada yang mengatakan, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana abahum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Ini wonten surat Al-Baqarah ayat 170. Ya. Jadi ada sebagian orang yang nggak mau membenarkan Nabi Muhammad itu mengatakan, ya, mereka mengatakan ketika telah datang apa yang Allah turunkan kepada Rasululnya ataupun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qalu, mereka mengatakan hasbuna, kami sudah cukup apa yang kami dapatkan dari bapak-bapak kami, walaupun bapak-bapak mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dan mereka tidak mendapat petunjuk. Nah, ini balasan ataupun sebagian orang-orang yang tidak mau percaya ataupun membenarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka mereka menganggap, wah, sudah cukup. Kami dari dulu sudah seperti ini. Kami dari dulu sudah nyembah berhala. Ya. Kami dari dulu sudah biasa. Kalau ada apa-apa ya hitung-hitungan pakai apa? Mungkin kalau kejawen biasanya gitu ya Pak ya, ada hitung-hitungan mungkin kalau orang Jawa ya. Kira-kira hitung-hitungan Jawa itu bisa jadi penghalang atau tidak gitu, seperti itu ya. Ya kan kadang-kadang ada sebagian orang-orang Jawa itu ketika ditunjukkan, ya, ada yang kalau mau nikahan dihitung-hitungan, ini lahirnya harus disesuaikan, ini kalau wetone Senin Kliwon sama Senin Manis kayak orang matuk gitu ya umpamanya gitu ya, seperti itu ya, atau mau dagang gitu seperti itu ya. Ini umpamanya besok adalah Senin Manis, ini harus berangkatnya lewat belakang, nggak boleh lewat depan. Karena apa? Di depan ada naganya, gitu seperti itu ya. Tes iki kados ngaten apa mboten? Iya, kados seteng mriki pun mboten nggih. Iya. Ada orang-orang yang masih percaya seperti itu, gitu ya. Ini kalau zaman sekarang mungkin ya. Kalau dulu ketika disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka masih ada yang mengatakan, kami ini dari dulu itu dari bapak-bapak kami menyembah berhala, gitu kan? Kenapa kami harus berubah menyembah Allah? Gitu. Ya, termasuk orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani pun gitu. Ketika datang syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga mengatakan, enggak, yang benar ya ini mengikuti siapa? Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam. Ya, padahal sudah dijelaskan, gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau salah satunya beliau bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadum min hadhil ummah yahudiyya wala nasraniyya walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Ngendikanipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demi jiwa Muhammad di tangannya, la yasma'u bi, tidaklah seseorang itu mendengar apa yang aku bawa dari umat ini, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, walam yu'min billadzi ursiltu bi, dan tidak mau beriman dengan apa yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali mereka akan menjadi penghuni neraka. Berarti mestinipun baik itu orang-orang yang mengaku mengikuti orang Nabi Musa, ya,
Nabi Isa ya. Mestinya ketika sudah sampai syariatnya Nabi Muhammad, mereka apa sadar, oh iya memang sudah apa? Sudah fasakh itu ya, sudah diperbaharui. Oh, ini ada pembaharu yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibaratnya aturannya mestinya sudah nggak berlaku, itu kan? Jadi apa yang dibawa oleh Nabi Musa, apa yang dibawa oleh Nabi Isa ternyata sudah didatangkan diganti dengan Al-Quran. Makanya kalau kita pelajari di Al-Quran juga ada kisah Nabi Musa. Wonten apa mboten? Wonten. Ada kisah Nabi Isa ya. Bahkan termasuk ada nama suratnya sendiri yaitu ibunya Nabi Isa alaihi salam, yaitu namanya apa? Surat Maryam. Seperti itu ya. Ini menandakan bahwa ternyata kitab Al-Quran ini menasakh kitab-kitab sebelumnya, mengganti kitab-kitab sebelumnya. Nah, maka benarlah ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kewajiban setelah orang itu membenarkan harus muncul keyakinan. Yang kedua berarti ya, yang kedua itu adalah harus muncul apa? Keyakinan. Ya, keyakinan, kepercayaan. Maka inilah yang disebut iman. Ya. Jadi bukan cuma membenarkan, ya, bukan cuma membenarkan. Dulu pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membela Rasulullah sinten naminipun? Abu Thalib. Abu Thalib membenarkan Rasulullah, ya, membenarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak muncul yang kedua, yaitu apa? Tidak percaya, tidak mau beriman, ya. Membenarkan sih benar, tapi tidak mau beriman. Nah, konsekuensi beriman itu yang kedua itu adalah apa? Hendaknya apa? Yaitu meyakini dengan hati, ya, ataupun tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan, yaitu meyakini dengan hati, yang keduanya kemudian apa? Diungkapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Jadi setelah membenarkan harus yang kedua muncul, yaitu apa? Beriman, ya. Jadi kalau ada orang ataupun manusia pitados Allah wonten, ya. Yang buat langit bumi sinten? Allah. Nah, tapi disuruh syahadat mboten purun, disuruh sholat mboten purun. Berarti niki sanes tiyang beriman. Ini bukan orang beriman. Jadi orang yang beriman yaitu orang yang setelah dia membenarkan kemudian muncul jadi keyakinan yang akhirnya apa? Menjadi iman. Dibuktikan dengan lisan yaitu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ingkang kita buktiaken unggil dinten tiyang pun syahadat ngundangi syahadat terus. Nggih napa mboten? Jenengan unggil dinten ngundangi syahadat ping pinten Paku? Nah, setiap sholat niki wonten syahadate napa mboten? Ya, biasanya teng napa syahadate? Teng tahiyat, gitu kan? Nah, teng tahiyat. Berarti paling tidak kalau sholat subuh tahiyatnya setunggal, sholat duhur kalih, sholat asar kalih, sholat maghrib kalih, sholat isya kalih. Berarti wonten pinten? Paling boten nggih menika setelah tiang bersyahadat niko hendaknya mengulang 9 kali untuk diulang terus untuk bersyahadat. Berarti kita bersyahadat sampai apa? 9 kali minimal kalau kita cuma ngerjakan sholat wajib. Tapi kalau ditambah dengan sholat duhanya dikerjakan,
sholat malamnya dikerjakan, sholat qobliyah ba'diyah dikerjakan. Nah ini lebih daripada 9 kali ya, kita sudah mengucapkan ya. Maka mestinya kemudian diamalkan, amalkan ya, termasuk mau sholat, mau zakat, mau puasa, mau haji kalau yang mampu gitu kan, mau bersedekah, mau tolabul ilmi. Ini bagian dari apa? Mengungkapkan dengan anggota badan. Ibu-ibu mau nutup aurat, itu adalah bukti bahwa setelah kita beriman, mengikrarkan dengan lisan, kemudian mengamalkan dengan anggota badan, gitu ya. Nah ini yang kedua ya, karena memang iman ini suatu perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, yaitu supaya apa? Kita beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasulnya ya, termasuk rasulnya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya rukun iman wonten pinten Pak? Wonten 6 nggih, wonten 6 nggih. Nah niki ingkang kedahipun kita yakini bener nggih. Nah, kemudian setelah kita meyakini adanya iman, yang rukun iman itu ada 6, ya kita buktikan dengan anggota badan ya. Karena memang rukun iman ini berkaitan dengan keyakinan yang ada di dalam hati ya. Keyakinan yang di dalam hati, yang sifatnya itu masalah halus di dalam ya. Masalah tentang urusan-urusan dalam ya. Setelah kita meyakini benar dengan rukun iman, maka kita meyakini dengan apa? Mengungkapkan, mengamalkan dengan lisan, dan juga mengamalkan dengan anggota badan. Ini konsekuensi ataupun yang kedua, kita kewajiban kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lajeng ingkang nomor 3, ingkang nomor 3 ataupun yang ketiga ya. Kewajiban kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa itu termasuk kewajiban? Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampun menghabarkan kepada kita, sudah menghabarkan kepada kita, Allah saja bersolawat ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Kita sedinten bersolawat ping pinten Pak? Ya minimal kita dalam tahiyat kita sudah bersolawat ping pinten? 9 kali minimal, itu kan minimal. Nah, tapi kalau kita mampu lebih untuk bersolawat, maka juga harus kita upayakan, karena memang Allah saja bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi ya. Maka Allah perintah kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa bersolawat. Maka banyak kelebihan orang bersolawat, diantaranya adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shalla alayya min ummati salatan mukhlisan min qalbihi sallallahu alaihi biha asra salawat wa rafa'ahu biha asra darajat wa kutibalahu biha asra hasanat wa maha biha asra sayyiat. Ada riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku dari umatku dengan ikhlas dari hatinya, maka Allah akan balas kepadanya 10 kali solawat. Kemudian Allah akan tambahkan 10 kali derajat ya. Kemudian Allah akan tambahkan ataupun dicatat baginya 10 kebaikan. Kemudian Allah juga akan catat baginya dihindarkan ataupun dihapuskan 10 kesalahan ataupun 10 kejelekan. Bahkan termasuk salah satu syarat kita itu bisa mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam itu ternyata dengan bersolawat nih. Dalam riwayat Tabrani Rasulullah bersabda, man shalla alayya hina yusbihu asra wa hina yumsi asra adraktuhu syafaati. Ngendikanipun Rasulullah, barang siapa yang bersolawat kepadaku ketika waktu pagi 10 kali, ketika waktu sore 10 kali, maka berhak mendapatkan syafaatku, kata Rasul. Ya, lambane mau tanya bedane solawat sama sing ngangge napa? Kan wonten sing solawat terus bentuk seniki kan di banyak sebagai motivasi ya. Ada yang motivasi dengan apa? Mungkin nek jenengan buka teng HP teng mriku wonten sing dipun lagu-aken nggih. Niku naminipun sing dilaguaken niku termasuk bagian daripada napa? Janipun seni. Ya terus ngaten nggih, ini untuk motivasi tiyang ken pada solawat. Ya asli solawat kita ngucapaken Allahumma sholli ala Muhammad. Ya terus ngaten nggih. Jadi tidak mesti solawatan itu sing apa? Dipun nyanyi-nyanyi kados ngaten nggih. Kalau yang dinyanyi-nyanyi itu bentuk daripada budaya, gitu ya. Budaya artinya hanya sebagai motivasi biar orang-orang itu suka bersolawat. Walaupun ada yang menyebutkan ini termasuk bagian diantaranya adalah dengan menggunakan apa? Menggunakan seni gitu, seperti itu ya, menggunakan seni ya. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, itu kewajiban yang nomor 3 nih. Kewajiban yang nomor sekawan ataupun yang keempat yaitu mengagungkan dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad niku tiyang mulia. Nggih napa mboten? Perti tados mawon mboten Nabi Muhammad niku mulia. Nabi Muhammad mulia. Nggih. Walaupun kujerene Nabi Muhammad kan menuso, iya Nabi Muhammad menuso, tapi sanes kados menusa biasa, ya. Ibarat batu, nek wonten batu permata kali batu biasa mulia pundi Pak? Ya, regane sami napa mboten? Batu permata nilene mahal, tapi nek batu biasa dibuang be ora ana sing nutur. Gina mboten? Mungkin kita itu manusia tapi kita manusia biasa. Tapi Nabi Muhammad manusia tapi manusia mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala nggih mawon termasuk sampun apa? Memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Terus napa an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu wa ummahatuhum. Nih, kalau salah niku wonten surat Al-Ahzab nggih. Menika bahwa nabi menika adalah lebih mulia dari orang-orang yang beriman min anfusihim ya, dari jiwa-jiwa manusia. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri nabi itu apa? Ibu-ibu kaum mukminin. Nah, maka ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad niku adalah tiang mulia. Karena tiang mulia niki mboten kenging dipun hina, mboten kenging dipun lecehaken. Nek wonten tiang melecehkan Nabi Muhammad, maka mesti akan menjadi hina. Nggih. Nah, contoh niki nggih. Sing pernah dados mantunipun Nabi Muhammad, putranipun Abu Lahab nggih. Jadi riyen nika Abu Lahab nika jane napa pamanipun Rasulullah sing paling seneng Nabi Muhammad. Ngantos karena senengipun duwe anak lanang nika napa loro kon bojo kali putrinipun Rasulullah nggih. Nah, nek mboten lepat niku naminipun Utbah kali Kutaibah mboten lepat niku nggih. Tapi sing paling terkenal niku napa Utbah niku nggih. Utbah niku nek mboten lepat niku nikah dengan Ummu Kulsum, putrinipun Rasulullah.
Tapi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku dados seorang nabi, dipun utus dening Allah mendakwahkan Islam, dan niki Abu Lahab niki nopo sing paling menolak, nggih, sing paling menolak. Ya kan salah satu penolakanipun perintah putra-putranipun ken langsung ken nyerek putrinipun Rasulullah, nggih. Termasuk Utbah niki langsung menceraikan Ummu Kulsum, nggih. Sampunipun dipun ceraiaken, bukan cuma menceraikan, bahkan menghina mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi akibatipun apa, Bang? Nggih. Ternyata setelah mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki Utbah niki nopo mengadakan termasuk mimpin perjalanan dagang ke Sam, dari Mekah ke Sam. Niki tengah dalan di nopo diterkam harimau, nggih, artosipun ngantos pejah. Yang padahal biasanipun boten wonten harimau, boten wonten singa. Kados ngaten nggih. Ini salah satu termasuk apa? Bukti dipun hinaaken, nggih. Ada riwayat malih pernah terjadi ugi zaman Rasulullah ingkang dipun riwayataken dening Imam Muslim, nggih. Nika nyebataken kisah niki wonten tiyang Nasrani sampun mlebet teng agama Islam. Tapi setelah mlebet teng agama Islam niki napa? Medal malih utawi napa? Murtad malih, nggih, keluar dari agama Islam. Kemudian menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qadarullah nika tiyang niki pejah, nggih, pejah. Sampunipun pejah nika napa? Pun dipun pendem nika nggih, pun dipun kubur niki nggih. Ngenjinge niki muncul malih teng permukaan. Nggih. Tiang-tiang pada napa kaget, wong wis dipendem dening malah metu malih kata-kata nggih. Akhirnya pun dipun pendem malih, ngenjing muncul malih, nggih. Ngantos tigong dinten muncul terus. Wah, akhiripun malah nopo dibuang teng lautan nopo teng pundi nika nggih. Karena nopo nah niki termasuk salah satunipun nopo tiyang ingkang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman kerajaan Turki Utsmaniyah niki wonten seorang sultan ingkang terkenal inggih menika Sultan Abdul Hamid, termasuk sultan sing terakhir niki nggih sebelum napa Turki Utsmaniyah nika runtuh. Nah, nika napa Raja Inggris dan Raja Prancis niki rencananya carane apa? Mau memutar film nggih, film naik boten lepan naminipun nika Voltaire gitu, seperti itu ya. Nah, nopo karyanipun Voltaire nopo sinten nika nggih. Niki film ingkang nopo menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, niki Sultan Abdul Hamid nika langsung nopo mengecam, kalau nanti ini benar-benar diputar, saya akan kobarkan jihad umat Islam untuk memerangi Inggris lan Prancis. Wah. Akhiripun boten sios niki nggih. Niki artosipun nek kalau ada orang yang mau menghina Nabi Muhammad ini juga perlu napa dipun ingetaken. Kados ngaten nggih, perlu dipun ingetaken nggih, karena ancamanipun nek tiyang Islam menghina Nabi Muhammad menyebabkan tiyang menika murtad nggih, menyebabkan tiyang menika napa medal saking agama Islam. Rugi napa mboten? Rugi. Kados ngaten nggih. Ini kewajiban yang keempat. Kewajiban yang kelima kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilipun kathah teng Al-Qur'an kados wonten surat Muhammad ayat 33 nggih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa la tubtilu a'malakum. Hei orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian. Kemudian dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niko beliau nopo bersabda,
kullukum yadkhulul jannah illa man aba. Seluruh kalian itu akan masuk surga illa man aba, kecuali orang-orang yang menolak. Kemudian para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang-orang yang menolak itu? Qala, kemudian Rasulullah bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka orang itu menolak. Artinya orang yang menolak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, maka termasuk kewajiban kita sampunipun kita ngertosi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita supados dados tiyang ingkang taat. Nggih, aturan Islam nika dipun taati, salat nggih dipun taati, ibu-ibu nutup aurat nggih dipun taati, nggih, ibu taat kali suami nggih dipun taati, nggih. Karena Rasulullah ngendika nggih, seandainya boleh manusia itu bersujud antara satu dengan yang lain, maka akan saya perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Nggih. Manene ibu-ibu kepengen dados tiang-tiang taat, ampun seneng lawan kali bapak-bapak, nggih, ampun seneng lawan kali suami. Bahkan karena kemuliaan orang yang taat, nggih, orang yang taat, nah ini bisa napa dadosaken tiyang ingkang mulia teng surga, nggih. Karena dikisahkan ini nanti yang akan jadi pemimpin perempuan teng surga sinten, Bu? Nanti ibu-ibu sing teng surga, badhe mlebet surga niku sing mimpin niku adalah putrinipun Rasulullah, nggih. Naminipun sinten? Fatimatu Zahra, nggih. Nah, pernah niki Fatimatu Zahra niku dipun khabaraken dening Rasulullah, wahai Fatimah, engkau memang nanti akan jadi pemimpin di surga. Tapi nanti engkau akan didahului oleh seorang wanita yang solehah, namanya Muti'ah, gitu ya. Oh gitu ya. Kok bisa? Saya bisa didahului masuk surga oleh orang lain, padahal nanti saya akan jadi pemimpin di surga. Nah, akhiripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki putrinipun nggih naminipun apa Fatimah. Niki jane penasaran. Iya jane sing arane Muti'ah ki sapa? Kados ngoten nggih. Akhiripun digolet, oh nang Madinah ana arane Muti'ah. Akhiripun jajal napa silaturahmi. Kelebihane nopo? Nah, wekdal niku dateng nggih siang-siang bekto putranipun ingkang naminipun Hasan. Pun gadah putra kali Hasan kali Husain. Nah, ini sing dipoto pertama nggih. Lajeng napa dateng mungkin tok-tok gitu nggih. Assalamualaikum nggih. Teng dalem waalaikumsalam. Sinten? Kula Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah niki Muti'ah niku teng napa dalem niku nimpali, alhamdulillah hari ini saya kedatangan seorang tamu yang sangat mulia dari putri seorang yang sangat mulia. Ini mungkin apa? Sayyidah Fatimah kesini sama siapa? Saya membawa Hasan. Oh maaf, saya tidak bisa menerima tamu karena jenengan membawa anak laki karena saya belum izin sama suami saya. Nggih, padahal larene tesi lare alit, nggih. Nek ten mriki kados ngaten napa mboten, Bu? Kadosé mboten wonten. Nek wonten ibu-ibu anak tamu nggih, nggawa anak lanang mlebu omah, oleh napa mboten? Nah, niki rin mboten purun, nggih. Ya udah kalau gitu besok. Nah, besoknya datang lagi. Dilalah sing dibekto napa? Sing nomor kali Husain, nggih, totok-totok malih, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sinten kula Fatimah, masya Allah, alangkah mulianya hari ini saya kedatangan seorang tamu dari putri seorang yang sangat mulia. Datang dengan siapa ya? Mungkin Mbak Fatimah. Saya hari ini membawa Husain. Waduh, maaf ya Mbak.
Saya tidak bisa memasukkan jenengan masuk ke rumah karena yang baru saya sampaikan izin kepada suami saya itu adalah Hasan. Kalau jenengan bawa Hasan tak bolehkan masuk, tapi hari ini jenengan bawa Husain, maka saya tidak bisa menerima masuk. Nek jenengan badhe tamu kados ngaten pripun, Bu? Jengkel. Enggak bocah cilik ora oleh mlebu. Nggih napa mboten? Nggih. Nah, akhirnya hari ketiganya, nah niki duka niki bekto anak napa sedayane dipun bekto kados ngaten niki. Nah niki nah niki lajeng napa assalamualaikum nggih. Waalaikumsalam nggih. Saya Fatimah, alhamdulillah hari ini adalah hari yang mulia. Saya kedatangan tamu dari putri seorang yang sangat mulia. Nah, kemudian setelah itu nggih, boleh saya masuk? Oh monggo, karena semuanya sudah diizinkan. Jenengan bawa Hasan mau bawa Husain boleh karena suami saya sudah membolehkan. Nah, ini sampunipun datang masuk ke rumah nang griya niku dipun amati criyos mungkin nggih ngobrol-ngobrol. Lah niki pun mendekati mau duhur. Nah, nggih utawi mau mungkin sekitar nek teng mriki ya jam 11-an nggih, jam 11-an niku nggih. Nah, Mbak, saya izin dulu. Saya mau menyambut suami saya. Ya, kanipun napa pun dipun siapaken tetedan teng meja makan pun siapaken nggih. Bar niku pun napa nimbaken air toya. Nek kriyin niku napa anggene sumur nggih dipun timbaaken nggih. Nah, nggih. Bar niku napa dandan Pak Bu nggih. Dandane napa pokoke kados dene pengantin anyar kados ngaten nggih. Wis pokoke sing putuh dedempul ya dedempul kados ngaten, sing diabang-abangi ya diabang-abangi kados ngaten nggih. Nganggone baju sing seapik mungkin nggih. Lah niki datang suami, wah suami ini pun datang langsung Allah dipun cium tanganipun, dipun rangkul kados ngaten nggih. Nek ten mriki kados ngaten kepripun Bu? Pak, adem banget kados nggih Pak. Nggih napa mboten? Nggih. Nah, kemudian apa? Setelah itu napa? Dipun tuntun, Pak, nggih, mau mandi ya. Oh ya, nggih, dipun apa? Wis mandi mawon apa dipun anter teng kamar mandi. Padahal wis disiapaken to. Oh iya, nggih dibatili mandi cobi Pak. Nek bapake dibatili mandi seneng napa mboten? Nggih, digosok-gosok, dinopo kados ngaten nggih. Nah, kayane jarang orang nimbangan kayane ora ana sing kaya kowe. Nggih, ora ana nggih. Lah riyen mawon kados ngaten nggih. Nah, nggih. Wontene namung nika kados ngaten nggih. Bar nika nggih pun dipun mandi dipun napa siap-siapaken, bahkan pakaian dipun siapaken, dipun pundhutaken kados ngaten nggih. Bar nika napa nedhi nggih dipun kancani nggih. Terus kanthi sanjang, Mas, nek mame mboten eco nggih kula rela monggo kula ditabok monggo, kula dipukul monggo, kula dihukum monggo kados ngaten nggih. Nah, nek siki ya kowe mangane kowe enak ora enak ngono kuwi rezekine kados nggih. Mungkin kados ngaten nggih, Bu. Iya, nah. Niki artosipun napa? Ngantos napa Fatimah mawon gede-gede masyaallah nggih. Lajeng sanjang. Nggih. Mbak Mutiah niki jenengan unggil dinten kados ngaten. Iya, saya setiap hari kayak gini. Nah niki manganipun niki karena seorang wanita taatnya kepada suami ternyata napa menyebabkan niku napa masuk surga duluan. Niki nggih nanti. Nah niki terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Nek seniki kan kathah-kathahipun bahkan nek terkenal di Purbalingga termasuk angka perceraian niku termasuk tinggi, Pak. Nggih. Angka perceraian teng Purbalingga tinggi. Salah satu sebab perceraian itu tinggi ternyata apa? Niku cerai gugat niku paling kathah. Nggih. Cerai gugat niku paling kathah. Sing gugat sinten? Ibune. Karena kata-kata ibu-ibu senengi pada wis gaya wis teyang kerja, suamine momong akhirnya nopo didipak kados ngaten nggih. Nah, nggih wong lanang ora teyang golet, ora teyang apa kados ngaten nggih. Nah, seni kan sing pinter ngode tiyang estri nggih, Bu. Nggih napa mboten? Nah, kalau tahun 2016 itu termasuk angka perceraian tertinggi itu di wilayah Bareling Mas Cakep niku Cilacap. Seniki niku termasuk Purbalingga sudah termasuk ngungguli Cilacap. Nggih. Kalau dulu kasus Cilacap itu kan apa? Banyak TKW keluar negeri.
Itu juga kasusnya gitu, paling banyak itu adalah apa? Gugat cerai. Nah sekarang di Purbalingga itu ya coba di browsing mawon niku sing nggih napa leres napa mboten nggih. Ternyata Purbalingga niku seniki rawan perceraian, Pak. Nggih. Mudah-mudahan sanes tiyang limbangan nggih. Karena insyaallah ibu-ibune pada taat-taat, bapaknya nggih soleh insyaallah nggih. Nggih napa mboten? Nggih. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah. Lajeng kewajiban yang nomor 6 dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswah hasanah dalam amal dan perbuatan. Karena nopo Rasulullah niku hadir teng tengah-tengah umat Islam niku ken dados suri toladan. Qad kanat lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dados Nabi Muhammad niku contoh yang paling baik dalam semua apapun, dalam ibadah, dalam termasuk dalam keseharian. Nah, maka ibadah-ibadah pun ya kita lebih harus banyak mencontoh kepada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke berapa, Pak? Ketujuh niki. Yang ketujuh niko petunjuk Nabi Muhammad SAW itu adalah apa? Sesama umat Islam saling menghormati dan menyayangi. Sesama umat Islam niko nopo supados saling menghormati dan menyayangi. Kados wonten ing surat Al-Fatah niko ayat terakhir niko nggih. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama Rasulullah berarti orang-orang yang beriman. Asyidda'u 'alal kufar, keras kepada orang kafir, ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama mereka. Ya artosipun kita dipun ajari dados tiyang Islam niku kedah saling nopo menghargai dan menghormati. Walaupun dalam amalan-amalan mungkin kadang ada perbedaan, mungkin ada perbedaan. Apalagi kalau kita tengok di Indonesia antara Muhammadiyah dan Nahdiyin ataupun NU, mesti amalannya wonten sing benten. Maka di situ supaya saling menghormati. Mungkin kalau NU menyunahkan kunut subuh. Orang Muhammadiyah tidak menganggap sunnah kunut subuh. Ini berarti kan namanya pun ada perbedaan. Tapi jangan sampai perbedaan itu menjadikan perpecahan. Supaya kita saling memahami. Makanya dulu itu pernah ada cerita kan pada waktu zaman Gus Dur ini ya, Abdurrahman Wahid nih. Nah, ini kedatangan pimpinan Muhammadiyah namanya A.R. Fakhruddin ya ke Jombang, Jawa Timur ya. Datang ke sana pas waktu itu bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan. Nah, pas nginep teng mriko nggih, akhirnya pun karena penghormatan kepada tamu mulia nih Abdurrahman Wahid niki perintah ya, Pak Kiai A.R. Fakhruddin monggo silahkan malam ini saya menginginkan engkau jadi imam sholat tarawih. Nah padahal tarawih yang dipakai oleh siapa? Orang NU pinten? Selikur napa 13. Nah ini akhirnya pun Pak A.R. Fakhruddin itu atau Kiai A.R. Fakhruddin majeng tanglet. Bapak-bapak, ibu-ibu niki sholat tarawih berapa rakaat? Pinten rakaat? 13. Oh nggih monggo kados ngaten nggih. Nah, akhirnya pun karena nopo Kiai A.R. Fakhruddin niku ya biasa salate niku mandan pelan, kados ngaten nggih. Pelan, nggih, mandan pelan, mandan tartil maosipun nggih, alon kados ngaten nggih. Wis 11 rakaat nggih, wis 10 malah nggih, 10 rakaat nggih napa 8 niki pun 8 rakaat sanjang nggih. 8 rakaat. Jamaah ini masih mau 23 rakaat? Enggak. Nggih. Seniki 11 mawon kados ngaten nggih. Karena wektale pun mandan dalu kados ngaten nggih. Akhiripun
Sing awale niate mau salat pinten 23 akhire napa 11 rakaat nggih. Manganipun wekdal nika napa Kiai Gus Dur niku sanjang jen masyaallah nggih. Sane sanjang pada jamaah nih. Sekarang ini masya Allah kita wong NU ternyata demuhammadiyahkan cuma 1 malam. Kados ngaten nggih, semalam wong NU dadi wong Muhammadiyah. Sing biasane salat pinten 23 dadi 11 rakaat. Nah ini artosipun niki sebagai guyon mawon. Artosipun ternyata teng mriku wonten napa bentuk saling memahami. Nek dalam kita kisah nggih niko nopo salat sunnah atau salat subuh nggih niko Imam Syafi'i niko kan menyunahkan dengan kunut ya. Imam Syafi'i itu berada di Syam nggih. Wekdal niko Imam Ahmad bin Hambal walaupun niki nopo muridipun nggih niki kan tinggalipun di Baghdad nggih mudah seorang ulama besar nggih. Itu perintah dening nopo Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, wahai Imam Ahmad bin Hambal ya, karena engkau bertamu ke rumah saya, sekarang silahkan engkau jadi imam subuh. Nih, padahal Imam Ahmad bin Hambal nggak pernah pakai kunut. Tapi karena memang yang diimam ini biasa kunut, kata nih, akhirnya pun Imam Ahmad bin Hambal niko dipun riwayataken akhirnya pun ngangge kunut. Kados ngaten nggih. Berarti teng mriku tidak menjadi suatu berarti pun gara-gara perbedaan dados napa permusuhan. Karena memang dalam ibadah niku mangke sesuai dengan napa keyakinan napa ingkang dipun yakini. Dados ngaten nggih nek niku bentukipun napa ikhtilaf nggih ataupun perbedaan. Maka umat Islam yang paling penting itu dikuatkan nggih menika napa persatuan dan kesatuan nggih, jangan membuat banyak perpecahan. Kados ngaten nggih niki supados kita saling memahami dan saling menghormati. Lajeng yang terakhir atau yang ke-8-nya nggih ingkang nomor 8 nggih menika mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi cintanya di antara manusia yang lain. Nih, jadi kewajiban kita manusia nika mencintai Rasulullah di atas mencintai manusia sanesipun. Nggih, kados dene napa riwayatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fa walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta kuna habba ilaihi min waladihi walidihi wan nasi ajmain." Demi jiwaku Muhammad di tangannya, tidaklah seorang itu beriman sampai menjadikan aku lebih dicintainya dari anaknya, dari orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Berarti urusan cinta kedahipun urutanipun sinten pertama cinta dumateng Allah. Nomor kalih dumateng Rasulullah. Nomor 3 nomor 3 beramal agama Islam utawi berjuang di jalan Islam. Ini nomor 3. Tembe urusan cinta kita umpamane seorang anak cinta kepada orang tua cinta pada anak, seorang suami cinta sama istri, ini hanya cinta yang sifatnya manusiawi biasa yang bisa saja gampang berubah. Nggih mboten nggih. Bapak pun kadang-kadang bisa mawon mboten remen kali putranipun. Seorang suami kadang-kadang ya mesti ora seneng terus kali bojonipun. Tapi sing kedah dipun pelihara cinta ingkang paling inggil menika cinta kita dumateng Allah, cinta kita dumateng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lan cinta kita memperjuangkan agama Islam. Niki sing boten kenging kendor. Mudah-mudahan termasuk kewajiban kita bisa nopo kita laksanakan dan dadosaken kita dados tiyang ingkang mulia, dan termasuk dadosaken kita dipun anggap sebagai umatnya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini pembahasan pada malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfiru minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.